Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan tiada halangan suatu apapun. Baik ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Nah, pada pagi ini kita bertemu kembali ya dengan Ustadz Adit akan belajar pelajaran akidah akhlak. Nah, pada pagi ini kita akan membahas hadis yang keempat ya. Nah, sebelum itu marilah kita terapkan adab-adab dalam belajar. Nah, adab-adab sebelum belajar itu apa saja? Nah, yang pertama adalah niat ya, selalu niatkan untuk siapa? Lillahi ta'ala. Semoga ya, kalau kita selalu niat untuk Allah, maka insya Allah keberkahan akan selalu mengikuti kita ya. Yang kedua adalah berwudu. Nah, bagi siapa yang belum berwudu silahkan wudu dulu ya. Terus selanjutnya adalah menyimak, yaitu duduk diam, duduk sholih dan mendengarkan materinya ya. Terus yang keempat ada berdoa sebelum belajar. Nah, Ustadz akan pimpin doanya ya. Nanti kita doa sama-sama. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menyimak materi pada pagi hari ini. Nah, materi pada pagi hari ini sesuai yang Ustadz bilang tadi, kita akan masuk ke hadis yang keempat. Nah, hadis keempat ini tidak ada judulnya ya, maka bisa dilihat itu di halaman 16, di halaman yang ke-20 ya. Nah, itu ada mencocokkan apa sih judul yang tepat buat hadis keempat ini. Nah, makanya Ustadz memilih judulnya yaitu keutamaan zikrullah. Nah, apa itu zikrullah? Nanti akan kita bahas sama-sama ya. Kita simak hadisnya dulu. Nah, sholih dan sholihah berikut adalah bunyi dari hadis keempat. Silahkan kalian perhatikan dengan baik ya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Satu lagi. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan seseorang yang mengingat Rabb-nya dengan yang tidak mengingat Rabb-nya seperti seorang yang hidup dengan yang mati. Ini hadisnya pendek sekali ya. Itu apa? Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Nah, insyaallah kalian cepat hafalnya ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6047. Nah, begitu bunyi dari hadis yang keempat. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke biografi singkat. Siapa perawi hadis ini? Yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Ini siapa? Nah, kita akan mengetahuinya setelah ini. Baik, biografi singkat perawi ya. Nama beliau dan nasabnya adalah Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Siapa? Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Nah, ini silahkan kalian hafalkan ya. Ini nama-nama perawi hadisnya ini harus dihafal juga ya, bukan cuma hadisnya saja. Karena tapi kita juga harus tahu siapa yang meriwayatkan hadis keempat ini. Itu ya. Kemarin pas UKD juga ada kan soal seperti itu. Nah, beliau wafat pada tahun 42 Hijriah. Kita lanjut. Nah, ini ada sepenggal kisah tentang beliau ya, yaitu Abu Musa ini ya. Beliau masuk Islam di Makkah dan hijrah ke Habasyah. Nabi SAW pernah mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai dai, pengajar, dan sekaligus amir. Nah, jadi Abu Musa al-Asy'ari ini sudah ditunjuk ya oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena kepintaran beliau, karena kepandaian beliau, akhirnya beliau diutus sebagai guru ya, pengajar, yaitu seorang penceramah juga, dai ya. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam dan sekaligus amir ya. Amir di sini pemimpin ya. Beliau menjadi gubernur di Basrah pada masa Umar bin Al-Khattab, kemudian gubernur di Kufah pada masa Utsman. Nah, Masya Allah ya, beliau ini sampai ditunjuk menjadi gubernur ya. Rasulullah SAW pada suatu hari meminta diperdengarkan bacaan Al-Quran kepada beliau. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad ingin mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari ini. Lalu Nabi SAW bersabda, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Apa yang Nabi ucapkan? Laqad utita mizmaron min mazamiri ahli Dawud. Sungguh engkau telah dikaruniai kemerduan suara dari kemerduan suara keluarga Nabi Dawud alaihissalam ya. Jadi Nabi ketika mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari ini, Nabi langsung takjub ya. Nabi langsung mengucapkan demikian karena apa? Merdunya dan bagusnya suara beliau ketika membaca Al-Quran ya. Jadi suaranya Abu Musa al-Asy'ari ini sangat merdu, sampai-sampai dipuji Nabi Muhammad SAW saking merdunya. Suaranya lebih merdu lagi daripada qori-qori yang biasa kita dengar di murotal itu. Nah, itu masih lebih merdu lagi suaranya Abu Musa ya, Abu Musa al-Asy'ari daripada suara qori-qori tersebut ya. Maka beliau
sampai dipuji Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya sepenggal kisahnya beliau. Lalu sekarang kita akan masuk ke faidah-faidah hadis yang tadi ya. Nah, ini beberapa faidah hadisnya. Yang pertama adalah zikir kepada Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran ya. Oke, kalian sudah tahu ya apa itu zikir. Nah, zikir adalah sebaik-baik amalan yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Rabb-Nya. Zikir ini merupakan kunci semua kebaikan yang diinginkan seorang hamba di dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau mau kebaikan dunia dan akhirat, maka jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kunci ini kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkannya, ia membukanya. Dan jika Allah menyesatkannya, maka pintu kebaikan akan terasa jauh darinya. Sehingga kalau tidak berzikir, maka hatinya akan bingung, pikirannya akan stres, depresi, tidak semangat, lemah ya. Ketika kita lupa atau tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini sangat banyak sekali macamnya ya, yaitu tadi dengan membaca Al-Quran, membaca tahlil, tasbih, tahmid. Nah, tahlil bacaannya gimana? La ilaha illallah. Tasbih apa bacaannya? Subhanallah. Tahmid gimana? Alhamdulillah. Nah, itu contoh-contoh zikir yang pendek-pendek ya, yang telah diajarkan kepada kita ya. Dan zikir-zikir syar'i yang lain. Nah, zikir-zikir syar'i yang lain itu seperti apa? Ya, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya zikir, yaitu doa ketika masuk kamar mandi, doa ketika mau tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, doa ketika mau makan gimana? Bismillah, dan lain sebagainya. Itu oleh karena itu ya, zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah ini memiliki kedudukan yang sangat penting, yang tinggi bagi seorang muslim ya. Namun seorang muslim juga diperintahkan untuk berzikir kepada Allah ya, dengan zikir yang telah disyariatkan, yaitu yang telah diajarkan oleh Nabi ya Muhammad SAW, karena zikir ini merupakan bagian dari ibadah. Kalau kita zikirnya asal-asalan ya, dengan zikir yang tidak ada tuntunannya, maka itu akan sia-sia. Yang ada malah kita akan mendapatkan dosa ya, karena zikir tersebut tidak ada tuntunannya. Itu faedah yang pertama ya. Dan yang kedua adalah zikir adalah kehidupan bagi hati. Karena dengan zikir akan diperoleh ketergantungan dengan Allah ya. Jadi ketika kita berzikir mengingat Allah, maka itu menunjukkan bahwasannya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga dengan zikir kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Jadi di sini sudah jelas ya, siapa yang mengingat Allah maka hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi tentram. Dan juga ya, ketika kita berzikir kepada Allah, maka kita akan terjaga dari gangguan jin dan manusia. Zikir ini adalah benteng juga ya dari was-was setan. Orang yang selalu berzikir, setan susah mengganggu dia. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setan itu selalu menunggu
hati kita ya, hatinya anak Adam, kalau ia berzikir kepada Allah, maka setan tersebut akan ketakutan. Tapi kalau dia lalai, setan akan memberikan was-was atau bikin hatinya ini tidak tenang ya. Makanya setan ini berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya kita tidak berzikir. Nah, maka dari itu ya, kita harus banyak zikir kepada Allah supaya kita tidak diganggu, baik itu dari manusia maupun dari jin. Gitu ya. Selanjutnya, ini ada faedah lagi ya, 2 lagi. Seseorang yang berpaling dari zikir kepada Allah menyerupai orang yang mati ya. Siapa saja yang lupa ya, kalau tidak zikir berarti lupa kepada Allah ya, maka serupa dengan orang yang mati ya. Maka Allah akan menjadikan untuknya setan yang akan menjadi temannya, dan akhirnya ia dijauhkan dari Allah dan hidupnya menjadi kacau gitu ya. Kalau orang-orang yang lupa atau tidak berzikir kepada Allah, maka setan itu akan menjadi temannya ya, hidupnya jadi nggak tenang, gelisah, gundah dan lain sebagainya. Dan juga zikir adalah ibadah yang paling mudah karena tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga ya. Gampang zikir ini, seperti tadi kita mengucapkan alhamdulillah 100 kali misalnya ya. Atau ketika ba'da sholah itu 33 kali. Nah, itu tidak capek ya. Itu cuma 2 menit saja selesai, bisa ya. 3 menit selesai. 15 menit. Nah, enggak lama kok. Dan ini tidak akan capek di mulut ya. Justru akan mendapatkan pahala yang besar saat melakukannya. Nah, di sini ada Ustaz akan bacakan satu hadis ya. Yang artinya adalah barang siapa yang mengucapkan zikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 budak, dituliskan 100 kebaikan untuknya dan dihapuskan 100 dosanya, juga menjadi pelindung dari setan pada hari itu sampai sore, dan tidak ada satupun amalannya yang lebih utama dari amalannya kecuali seseorang yang beramal dengan amalan yang lebih banyak dari itu. Nah, jadi siapa yang ngucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka itu pahalanya sangat besar ya. Dituliskan kepadanya 100 kebaikan untuknya dan dihapuskan 100 dosa darinya ya. Padahal cuma ngomong itu tadi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Jadi sangat banyak pahalanya. Bagaimana jika kita berzikir, zikir pagi dan petang yang lumayan lama itu ya, cuma 10 menit sih ya, itu pahalanya akan lebih besar lagi ya, soleh dan solehah. Makanya inilah keutamaan zikir kepada Allah itu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan sampai lupa ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang membutuhkan Allah. Jadi harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya faedahnya, ada 4 tadi ya. Jangan sampai lupa soleh dan solehah. Nah, baik, langsung saja ya, di sini ada beberapa tugas ya. Yang pertama adalah apa? Hafalkan hadis keempat beserta artinya. Ingat-ingat ya. Ayo, siapa yang kemarin belum setoran hadis ketiga? Nah, hadis ketiga. Ingat-ingat ya, solih-solihah jangan suka menumpuk tugas-tugasnya ya. Jadi kalau ada tugas itu langsung dikerjakan ya. Kemarin itu ada banyak, ada beberapa ya. Afwan tidak Ustadz sebutkan ya. Jadi nanti Ustadz ingatkan lagi siapa yang belum setoran hadis 1, 2, 3 dan juga 4 ini, maka buruan segera disetorkan ya, supaya akan mendapat nilai. Dan juga dikerjakan halaman 22 sampai 25 ya di buku paket kalian. Lalu dikumpulkan tugas dan hafalannya ke WA-nya saya ya, WA-nya Ustadz Adit. Dan juga jangan lupa, ini yang paling penting, murojaah hadis-hadis yang telah lalu.
Coba hadis ketiga bunyinya gimana? Masih ingat nggak? Itu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas salati. Nah, jadi murojaah ini sangat penting ya. Kalau hadis ini cukup sesekali saja di murojaahnya ya, tidak perlu sering-sering. Jadi itu penting ya murojaah hafalan hadis ini ya. Silahkan setelah mengerjakan tugas menghafal, maka jangan lupa diulang-ulang hadis yang lain juga ya. Itu saja dari Ustadz, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini ya. Baik, setelah ini marilah kita persiapan berdoa ya. Nah, doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu berzikir dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.